Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Judul dari khotbah kita pada pagi ini yaitu kompak. Apa saudara? Kompak. Apa saudara? Kompak. Ayo kita ngomong sama-sama. 1, 2, 3. Kompak. Siap kompak saudara? Mau kompak saudara? Puji Tuhan. Kompak ini bukan pro-proan, bukan pro sana pro sini. Kompak ini bukan untuk kesenangan diri kita dan kelompok kita, tapi kompak yang dimaksudkan di sini kita akan pelajari bersama-sama. Saudara, dari pembacaan ayat 14 tadi kita mendapati, saya ulang ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua itu siapa? Para murid, dikurangi Yudas Iskariot. Jadi 11 murid yang disebutkan tadi dalam ayat 13. Ditambah dengan beberapa perempuan yang menyertai perjalanan mereka. Setiap kali mereka keliling selalu ada ibu-ibu, perempuan-perempuan yang menyediakan semua keperluan akomodasi mereka. Makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari. Lalu disebutkan juga ada Maria ibu Yesus dan saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Mereka semua dikatakan tadi bertekun, bersehati dalam doa bersama-sama. Dengan satu kata, mereka kompak. Saudara, kalau kita coba-coba buka Alkitab ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan dapati arti dari kompak. Atau beberapa kamus lain juga punya pengertian yang sama. Jadi arti kompak itu adalah bersatu padu. Itu salah satu pengertiannya. Jadi kompak itu menurut kamus artinya bersatu padu. Bukan sekedar bersatu. Dari sekian orang ngumpul jadi satu. Lalu ketika ngumpul ada yang sambil gondok. Ada yang punya kepentingan pribadi. Ada yang menonjolkan diri. Lalu ada yang rendah diri. Tapi mereka bisa ngumpul. Bukan seperti itu. Kompak di sini punya pengertian bukan sekedar bersatu, bersama-sama menjadi satu, tetapi ada ditambah dengan kata padu. Jadi ini lebih menekankan makna dari bersatu. Dan itulah pengertian dari kompak. Bersatu, padu. Padu artinya utuh, cocok. Bersatu padunya suami istri. Menjadikan suami istri, menjadikan keluarga yang harmonis dan bahagia. Bersatu padunya, kompaknya satu persekutuan tubuh Kristus seperti ini akan membuat gereja Tuhan seperti dalam Kisah Para Rasul selanjutnya. Kita dapat di sana. Ketika melihat para murid, orang-orang percaya itu bersatu padu, maka semakin hari semakin banyak orang-orang yang menggabungkan diri
dalam perkumpulan, dalam persatuan, dalam persekutuan umat Tuhan yang ada. Karena mereka kompak, bersatu padu. Nah, saudara sekalian, kompaknya para murid ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata hanya untuk melakukan firman Tuhan. Kompaknya para murid yang disebutkan tadi, tujuannya adalah melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus sebelum naik ke surga. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat di atasnya, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan ayat di atasnya lagi menyatakan seperti ini. Ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Tuhan Yesus sudah berpesan kepada para murid, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari surga kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan jadi saksiku. Tetapi kamu harus tetap tinggal di Yerusalem sampai janji pencurahan Roh Kudus itu digenapi. Di sini kita belajar, kita melihat bersama-sama kompaknya para murid di dalam pembacaan tadi ayat 14 tadi. Semata-mata karena itu adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus. Kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayat yang ke-8 Kisah Rasul 1. Tapi bagaimana Roh Tuhan itu turun atas mereka? Ayat 4 menyatakan mereka harus tinggal di Yerusalem sampai janji itu tergenapi. Tinggal di Yerusalem ngapain? Melakukan apa saja? Ayat 14 tadi menyatakan mereka bertekun sehati berdoa bersama-sama. Jadi kompaknya mereka tinggal di Yerusalem bukan makan minum sesuka hati melampiaskan apa yang dimauinya, tetapi kompaknya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Bahkan ayat kita baca tadi menyatakan mereka naik ke lantai atas untuk berdoa bersama-sama. Kembali ke Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena perintah Tuhan Yesus itu sangat jelas. Setiap para murid, setiap orang percaya adalah saksi Tuhan yang harus bersaksi
dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dan mereka bisa menjadi saksi Tuhan jika ada jikanya, jika Roh Kudus turun atas mereka, barulah mereka punya kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Dari ayat 8 ini kita mendapati beberapa hal. Dikatakan kamu akan menjadi saksi jika sudah menerima kuasa melalui turunnya Roh Kudus atas hidup kita. Para murid tahu dengan jelas perintah ini. Dan mereka menerima dalam hati, aku akan bisa menjadi saksi Tuhan. Aku akan punya kuasa untuk bersaksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jika Roh Kudus turun ke atasku. Dan ketika Roh Kudus turun ke atasku, maka aku punya kuasa. Apakah kuasa yang diterima oleh para murid itu? Jawabnya Roh Kudus, melalui pencurahan Roh Kudus. Dan biasanya kalau di dunia modern ini, bentuk kuasa itu diwujudkan dalam seperti stempel atau meterai. Misalkan ada, kalau kita ngurus surat menyurat, lalu kita menyuruh orang lain yang melakukannya, biasanya ada surat kuasa. Surat kuasa itu sah kalau ada meterainya, dan kalau itu instansi biasa ada stempelnya. Kalau itu pribadi juga ditambahi dengan tanda tangan plus meterai. Kalau instansi itu biasanya ada meterai, ada tanda tangan, ada stempel, ada capnya. Baru surat kuasa itu menjadi sah. Dan siapa saja yang punya surat kuasa itu punya otoritas, punya kuasa, diberi wewenang penuh. Dalam konteks ini, para murid menerima kuasa. Meterainya dalam bentuk apa? Stempelnya dalam bentuk apa? Memang dikatakan dalam ayat 8, Roh Kudus. Tetapi ayo kita baca satu ayat menjadi referensi. Supaya kita semakin yakin bahwa stempel atau meterai yang Tuhan beri kepada kita itu betul-betul kuat sekali. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ya, perhatikan mulai ayat ini, mulai kalimat ini. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kalau dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tidak ada kata-kata meterai. Tetapi dalam surat Efesus 1:13 ini dengan jelas dikatakan ketika kamu percaya, dimeteraikan. Meteraikan, disahkan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jelas sekali. Jadi semakin kita mendapatkan satu gambaran yang semakin kuat, setiap orang yang mengaku Kristen punya meterai, yaitu Roh Kudus di dalam hidupnya. Setiap orang percaya kepada Yesus Kristus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sah punyanya Tuhan, sah sebagai orang percaya,
tapi juga sekaligus sah untuk menjadi saksi Tuhan, untuk bersaksi. Kalau orang Kristen di dalam hidupnya ada Roh Kudus, ciri-ciri dari kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya, salah satunya adalah menggerakkan orang itu untuk bersaksi. Salah satu ciri kehadiran Roh Kudus dalam diri orang beriman adalah menggerakkan hati orang tersebut untuk bersaksi. Pertanyaannya untuk diri sendiri, adakah selama ini gerakan kerinduan dalam diri untuk bersaksi kepada teman kita yang belum seiman, bersaksi kepada keluarga kita yang belum seiman, bersaksi kepada lingkungan kita yang belum seiman? Karena ciri dari kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya adalah membangkitkan kerinduan untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jika orang tidak mau bersaksi, cuek, nggak ambil pusing dengan bersaksi, maka pertanyakan dalam diri sendiri, kalau begitu apakah Roh Kudus ada dalam diriku? Ini bukan masalah berapa banyak yang sudah kita ajak ke gereja. Ini bukan persoalan berapa banyak yang bisa kita tobatkan atau percaya Tuhan Yesus melalui ajakan kita. Tetapi ini adalah dorongan hati kita. Pertama-tama ada dorongan hati kita. Karena kadang-kadang bagi orang-orang tertentu ada dorongan dalam hati untuk bersaksi kepada orang lain, tapi belum punya keberanian. Tapi pertanyaannya, pertama, adakah dorongan itu dalam hatimu untuk bersaksi? Itu yang pertama. Karena ciri dari Roh Kudus dalam hidup kita, orang percaya, adalah memberi dorongan, memberi gerakan untuk bersaksi. Roh Kudus tidak akan membuat seorang yang mengaku percaya itu berdiam diri, mengatupkan mulut, tetapi selalu mendorong untuk berbicara tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Ciri kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya menggerakkan orang untuk bukan hanya terdorong untuk bersaksi, tapi ciri berikutnya itu adalah menggerakkan orang untuk mengajak dan mengumpulkan orang-orang untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Jadi kehadiran Roh Kudus itu bukan hanya memberi dorongan untuk bersaksi, tetapi juga dorongan itu juga ciri selanjutnya adalah mendorong orang itu, menggerakkan orang itu untuk mengajak orang lain, mengumpulkan orang lain, dikumpulkan, disatukan. Ketika ada suami istri sedang bercerai, maka disatukan, dikumpulkan di dalam nama Yesus, diperdamaikan. Dan ini ciri dari kehadiran Roh Kudus. Selalu rindu untuk datang berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama dengan orang-orang seiman yang lain.
Dimulai dari diri sendiri. Roh Kudus akan menggerakkan orang untuk selalu melangkahkan kaki, berkumpul bersama, bersekutu bersama, menikmati persekutuan seperti para murid. Walaupun situasinya berat, mereka tetap kompak bersatu padu. Karena Roh Kudus mendorong setiap umat Tuhan untuk selalu punya kerinduan bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Roh Kudus tidak akan pernah memerintahkan, malah kamu dikecewakan, untuk diri saja, tinggalkan itu. Roh Kudus tidak pernah berkata seperti itu. Sudah, tidak usah ke gereja lagi. Roh Kudus tidak akan pernah memerintahkan seperti itu. Tapi Roh Kudus akan selalu memberikan dorongan. Seberat apapun situasi dalam persekutuan, selalu didorong dengan kuat. Ayo, berkumpul, bersekutu, jaga keutuhan, kekompakan. Kehadiran Roh Kudus dalam diri orang beriman bukan hanya mempersatukan, mengumpulkan dan mendorong orang percaya untuk selalu rindu berhimpun bersama dengan saudara seiman. Tetapi Roh Kudus juga tidak akan pernah mengajak orang lain untuk jauh dari persekutuan. Malam minggu enaknya nongkrong sambil menikmati apa istilahnya Pak Gatot tadi malam, jam apa namanya? Jam session. Main musik sambil enak, sambil minum. Satu sloki kecil, gitu. Enak ya, anginnya keluar. Dengarkan musik, ada yang jeduk. Ya, ngapain ke gereja? Di sini aja. Roh Kudus tidak akan pernah mendorong untuk melakukan seperti itu di hari yang sama dalam persekutuan. Bahkan di luar jam waktu persekutuan pun Roh Kudus tidak akan pernah mendorong. Nongkrong-nongkrong, mabuk-mabuk, merokok-merokok. Memerintahkan seperti itu. Roh Kudus akan selalu mendorong setiap orang percaya melakukan pekerjaan-pekerjaan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membangun. Bukan hanya membangun orang lain, tapi juga membangun dirinya sendiri. Maka hati-hati kalau saudara sudah punya kecenderungan mengajak orang lain ke dunia-dunia hitam, mengajak orang lain ke dunia-dunia malam, mengajak orang-orang lain untuk daripada persekutuan, daripada ke gereja. Mending ke sini saja, enjoy, nikmati hidup kita. Roh Kudus tidak pernah mendorong seperti itu. Roh Kudus selalu mendorong orang percaya untuk melakukan hal yang terbaik bagi orang lain, juga hal yang terbaik bagi diri sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang bermanfaat untuk orang lain juga bermanfaat untuk diri sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus selalu mendorong setiap orang percaya untuk melakukan hal-hal yang berfaedah, yang membangun orang lain, juga membangun diri sendiri. Kalau kita mengajak orang lain, tetapi ujung-ujungnya membuat dia jauh dari Tuhan, bukan hanya dia yang kita ajak yang celaka, tetapi diri kita juga termasuk orang yang paling celaka, karena mengajak orang untuk hidup jauh dari Tuhan. Itu sebenarnya ciri dari Roh Kudus, selalu mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang bermartabat, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membangun, hal-hal yang tidak meruntuhkan dan menceraikan. Satu ayat dalam Matius 12 ayat 30. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku
ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, ada Roh Kudus hadir dalam hidupnya, akan selalu merindukan perkumpulan, persekutuan orang percaya. Dan hal seperti inilah yang dikatakan oleh Yesus. Siapa yang tidak bersama aku, yang melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama dengan aku, ia mencerai-beraikan. Kalau kita bersama dengan Yesus, Roh Kudus hidup di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah memisahkan orang, menjauhkan diri sendiri dari persekutuan orang percaya, dari gereja. Tetapi ciri dari orang yang hidupnya percaya Yesus dan dalam hidupnya ada Roh Kudus, selalu merindukan persekutuan orang percaya, merindukan ibadah, dan merindukan mengajak orang lain semakin dekat dengan Tuhan, ngumpul bersama Tuhan, mengumpulkan orang lain bersama-sama dengan Tuhan. Maka lakukanlah hal yang bermanfaat jika Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dan jangan engkau menahan-nahan ketika Roh Kudus menggerakkan hatimu, punya dorongan-dorongan untuk menginjil, lakukan. Tuhan menyertai. Roh Kudus memberikan otoritas. Ada meterai, ada stempel, ada cap yang sah dari Tuhan, yaitu Roh Kudus, untuk engkau, kita menjadi saksi Tuhan. Jangan takut, walaupun ya baru pertama, jangan takut. Bersaksi. Jangan matikan, jangan dukakan Roh Kudus dengan menolak, aku tidak mau bersaksi. Ketika muncul dorongan itu, tapi taati saja, lakukan saja. Dan kau akan melihat pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan orang-orang yang kau kasihi, teman-temanmu, keluargamu. Ajak, sampaikan berita keselamatan dari Tuhan. Jangan malah mencerai-beraikan, menjauhkan orang dari persekutuan orang percaya. Kalau saudara memperhatikan channel Bethlehem AOG Putra, hari-hari ini banyak sekali disebut oleh yang tidak seiman, dengan banyak pertanyaan. Kadang-kadang saya capek juga jawab karena terlalu banyak pertanyaan, dan pertanyaan ini kadang-kadang menjebak dan membuat melecehkan begitu. Mungkin sudah bisa masuk bantu jawab ya, bisa jawab dan banyak. Tapi beberapa hari ini saya matikan komentar-komentarnya karena banyak ya seperti buzzer begitu. Banyak masuk. Tidak mungkin jawab satu hari jawab mereka, tidak efisien. Akhirnya saya matikan komentar. Biarlah mereka mendengar dan melihat dari konten itu. Mau percaya, puji Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Ada yang sifatnya melecehkan. Kalau yang tanyanya baik-baik, tidak melecehkan, kita akan jawab. Dan ada orang lain yang menjawab. Dorongan seperti ini yang muncul dalam hati, yang awalnya tidak bisa buat konten, tapi lama-lama bisa. Oh ya, Tuhan tambahkan. Ketika kita mau melakukan satu perkara untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan perlengkapi kok. Seiring sejalan dengan ketaatan kita, Tuhan akan perlengkapi kita, memampukan kita, membuat konten-konten tertentu yang bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk dikumpulkan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Para murid berdoa dan berpuasa dengan kompak. Para murid berdoa, berpuasa dengan kompak.
Walaupun tadi di sini yang kita baca cuma ditulis berdoa bersama-sama. Tapi kalau kita baca referensi ayat yang lain dan ya, dari apa yang selalu dilakukan ketika seorang beriman itu melakukan perintah Tuhan, tugas yang berat, tugas yang mulia, sejak PL Perjanjian Lama sampai zaman Yesus sampai Rasul-Rasul, mereka selalu bukan hanya berdoa, tetapi juga dengan berpuasa. Kalau kita melihat sejarah para nabi ketika memulai pelayanan, mereka selalu berpuasa dan berdoa. Supaya Tuhan memampukan, supaya imannya diperkuat. Maka ketika para murid melakukan perintah Tuhan untuk tetap tinggal di Yerusalem lalu naik ke lantai atas, mereka bukan hanya berdoa, tapi mereka juga berpuasa. Mereka berpuasa. Kadang kita melihat atau punya pendapat atau pernah mendengar ajaran, kita tidak perlu berpuasa. Saudara, kalau kita membaca para rasul melakukan pelayanan, mereka selalu banyak waktu yang dipakai untuk berdoa dan berpuasa, memohon kuasa Tuhan menyertai. Ada hal yang menarik ketika mereka berkumpul, berdoa dan berpuasa. Kata-kata sebelumnya menyatakan mereka bertekun sehati. Apa arti kata bertekun? Bertekun itu fokus, sungguh-sungguh dan terus-menerus. Arti bertekun itu artinya fokus, memusatkan diri, terus-menerus dan bersungguh-sungguh. Ketika mereka berdoa, ketika mereka berpuasa, mereka fokus. Tidak memperhatikan yang lain-lain, yang tidak penting. Mereka fokus untuk berdoa dan berpuasa. Mereka lakukan terus-menerus, intens dalam berdoa dan berpuasa. Sampai janji Tuhan digenapi, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan bukan hanya terus-menerus, tapi mereka bersungguh-sungguh. Fokus, terus-menerus, dan bersungguh-sungguh. Itu arti bertekun. Lalu sehati. Sehati itu artinya bersatu hati untuk satu tujuan. Awalan yang menurut kata hati itu menunjukkan satu hati. Hati mereka menjadi satu. Dan ketika kata bertekun dan bersehati ini dirangkai untuk satu kegiatan, pekerjaan, yaitu berdoa, ditambah lagi dengan kata bersama-sama. Maka inilah sebenarnya kekompakan yang rohani, kekompakan di dalam Tuhan yang mempersatukan, yang membuat mereka merasa siap untuk menerima janji Tuhan, yaitu kuasa dari Roh Kudus melakukan pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, mereka kok bisa kompak, bertekun sehati? Apakah mereka tidak ada perbedaan pikiran dan perbedaan perasaan? Karena untuk kompak itu kan melibatkan pikiran dan hati. Benar enggak? Suami istri bisa kompak, itu juga melibatkan pikiran dan hati. Kenyataannya dalam hidup suami istri, dalam perbedaan perasaan dan pikiran, ada banyak yang tidak bisa kompak. Sehingga yang terjadi apa? Lama-lama renggang, lama-lama terjadi perceraian. Karena
tidak bertekun dan tidak sehati, tidak menjaga kekompakan, membiarkan perbedaan rasa dan pikir itu berkembang liar dan dibesar-besarkan. Para murid bisa kompak, bertekun, bersehati. Mereka juga punya perbedaan rasa dan perbedaan pikir dan perbedaan kepentingan. Buktinya apa? Coba kita lihat dalam Injil Yohanes ayat 20 sampai 23. Salah tulis. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid-murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Ya, sampai situ saja. Intinya di sini kita sudah dapatkan bahwa sebenarnya Petrus iri dengan Yohanes, karena Yohanes itu muridnya dikasih oleh Yesus. Sehingga ketika Petrus dan Tuhan Yesus sedang berbicara, ini peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Lalu Rasul Yohanes lewat, Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang terjadi dengan murid yang kau kasih itu?" Pengen tahu, kepo saja. Karena pada dasarnya Petrus juga ada perasaan pengen diperlakukan menjadi seperti Yohanes, sebagai murid yang dikasihi. Bisa dimaklumi karena apa? Petrus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Jadi dia merasa bersalah. Belum lagi kalau kita baca perikop di atasnya, Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus tentang apa? "Hai Petrus, apakah kau mengasihi aku?" Sampai 3 kali. Setelah peristiwa perikop di atasnya itu lewat, masuklah itu Yohanes lewat di samping percakapan Yesus dan Petrus. Lalu Petrus tanya pada Yesus, "Bagaimana dengan murid yang kasih itu?" Ada perasaan iri, ada perasaan ingin diperlakukan seperti Yohanes. Dia juga dalam satu sisi ingin dipulihkan kedudukannya sebagai murid yang terdepan, kayak yang Mahaya selalu terdepan gitu. Petrus pengen mempertahankan kedudukannya selalu yang terdepan di antara para murid. Dia sadar dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Itu sebabnya hatinya pengen diperlakukan seperti Yohanes, diperlakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi apa jawab Yesus? "Apa urusanmu dengan dia?" Gampangnya begitu. Tidak ada urusannya kamu dengan dia, itu urusanku. Yang penting kamu ikutlah aku. Ikut Yesus itu kalau tolak-tolak, lihat kiri, lihat kanan, maka yang muncul adalah iri, perasaan tidak nyaman. Karena apa? Yang lain kok, teman satu gereja kok hidupnya lebih enak, begini. Jadi cuma tolak-tolak menilai orang, menilai si A, menilai si B, menilai si C, tidak fokus. Maka Yesus katakan kepada Petrus, "Tapi kamu ikutlah aku. Urusan orang lain bukan urusanmu. Urusan teman seiman bukan urusanmu dalam hal ini. Yang penting fokus." Itu maksudnya. Fokus ikut Yesus. Fokus ikut Yesus. Semakin kita melihat kiri kanan, tolak-tolak kiri kanan, kita tidak akan sampai ke tujuan, kita bisa nabrak-nabrak.
pengalaman Petrus bukan sekali ini loh saudara. Waktu Yesus berjalan di atas air, Petrus ada di perahu. Para murid semua berteriak-teriak di atas perahu itu, hantu, hantu, hantu. Tapi Yesus menjawab, aku bukan hantu, ini aku. Lalu Petrus berkata, jika itu engkau Tuhan, perintahkan aku untuk berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, baik, kemarilah. Dan Petrus melangkahkan kaki, keluar dari perahu, turun ke air. Dan betul terjadi. Seperti perintah Tuhan Yesus, Petrus taat melangkah, turun di atas air, dan dia berjalan di atas air, menemui Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, dirasanya angin semeribit, semeriwing, ya. Akhirnya takut, lama-lama takut terus, takut. Tenggelam dia, lalu berteriak, Yesus tolong aku. Maknanya apa saudara? Kalau engkau fokus dengan imanmu kepada Tuhan Yesus, kita bisa melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat. Tapi ketika kita toleh sana toleh sini, iri sana iri sini, menilai sana menilai sini, hati-hati kau tenggelam seperti Petrus. Dari pengalaman Petrus ini kita mendapatkan pengajaran dalam ikut Tuhan itu fokus supaya kau bisa kompak satu dengan yang lain. Ketika Petrus iri dengan Yohanes, iri dengan yang lain, itu membuat situasi tidak kompak. Mereka tidak akan bisa bertekun dan bersehati karena apa? Masih memunculkan dirinya itu yang paling hebat. Ada lagi dalam Markus pasal 10. Injil Markus pasal 10. Ini tidak perlu kita baca secara keseluruhan. Intinya saja saudara bisa baca. Pak, saya carikan. Ya. Ayat 35 sampai 45. Tidak perlu dibaca ya, baca dalam hati aja. Saya akan uraikan. Ya. Betul ya, itu tentang Yakobus dan Yohanes ya, yang pengen diberi kedudukan ya di kiri dan kanan Yesus. Betul ya? Di antara murid-murid Tuhan ternyata ada yang ingin terdepan, bukan hanya Petrus tetapi Yakobus dan Yohanes. Tuhan, kalau nanti izinkan aku duduk di sebelah kanan dan kirimu, kenapa mereka tidak berkata kepada Yesus, Tuhan, nanti izinkan kami, murid-muridmu ini semua ada di sekelilingmu. Tetapi kenapa mereka hanya meminta, biarkan aku, Yohanes dan Yakobus, duduk di sebelah kiri dan kananmu. Mengapa ada muncul permintaan seperti itu dari Yakobus dan Yohanes? Didorong oleh ego mereka, kepentingan pribadi mereka, tidak memikirkan perasaan dan teman-teman para murid yang lain. Ingin dianggap lebih, ingin dianggap yang terdepan, yang terbaik, dengan mengecilkan yang lain. Tapi dari peristiwa ini Yesus justru mengatakan, siapa yang ingin
menjadi pemimpin, dia harus melayani. Siapa yang ingin menjadi terbesar, dia menjadi terkecil, artinya bisa melayani. Merendahkan hati, bukan meninggikan hati. Dari beberapa contoh ini, artinya apa? Untuk menjadi kompak, bertekun sehati, itu diperlukan fokus kepada perintah Tuhan, bukan fokus kepada kepentingan diri sendiri. Betul-betul memandang dan menganggap perintah Tuhan itu yang tertinggi daripada kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Maka ketika Tuhan Yesus perintahkan mereka, tinggallah di kota ini sampai engkau dipenuhi kuasa dari tempat yang tinggi, maka mereka bisa kompak. Dari mana? Dari belajar dari kesalahan-kesalahan mereka selama ini. Ternyata ketika mereka menonjolkan diri satu dengan yang lain, hasilnya hancur semua, tidak bagus. Tapi ketika mereka menyikapi dengan benar perintah Tuhan, lalu merendahkan diri, menyatukan hati, menyatukan pikiran, bertekun sehati, mereka kompak untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hasilnya adalah hari yang ke-10, hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke surga, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka menjadi saksi Tuhan. Itu sebabnya mari kita jaga kekompakan kita sebagai tubuh Kristus. Ada perbedaan, ya. Kita beda bahasa, kita beda suku, kita beda jenis kelamin, kita beda umur. Yang namanya perbedaan itu memang ada, tetapi itu bukan menjadi halangan untuk kita kompak, bertekun, bersehati untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk menaati Tuhan. Satu saat ada suami istri yang datang ke rumah, yang satu nangis, yang satu marah-marah. Aku cerai saja kalau begitu. Kalau semua punya prinsip seperti itu, ketika ada masalah langsung cerai, lari dari rumah, cerai, maka tidak ada rumah tangga yang harmonis. Maka diperlukan satu tekad melihat hal yang jauh lebih penting, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Ya, firman Tuhan katakan, merendahkan diri satu dengan yang lain. Suami istri saling merendahkan diri untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ada gesekan, ada gosokan, karena perbedaan cara pandang, cara pikir. Itu biasa. Tapi perlu dikelola dengan betul, karena tidak ada yang sama persis setiap manusia itu. Saya 10 bersaudara, saudara. Walaupun saudara sekandung, sedarah, wataknya beda, kebiasaannya beda, cara menyelesaikan masalah beda. Ada yang temperamental, ketika diperlakukan kurang, langsung marah, langsung pecah piring, langsung lari. Tapi ada juga ketika diperlakukan kurang baik, dia hanya bisa nangis saja.
Perasaan orang tua gimana kalau melihat anak-anak seperti itu? Karakternya beda-beda. Lalu satu misalnya nangis, satunya ada sedikit salah langsung mukul, nampar adiknya, nampar kakaknya, berkelahi, bergula. Orang tua akan sedih ya, lihat itu. Bapak kita di surga juga begitu, sedih. Tapi yang rugi siapa? Kenapa 5 bersaudara, 3 bersaudara, 10 bersaudara bisa rukun sampai tua? Apakah pasti selalu ada kesamaan pendapat, kesamaan pikir? Tidak. Pasti tetap ada perbedaan. Cara berpikir, cara ngomong, karakternya, wataknya pasti beda, kebiasaannya pasti beda. Tapi kenapa sampai tua bisa rukun? Karena masing-masing bisa melihat hal yang jauh lebih penting. Satu, paling tidak alasannya, kebahagiaan orang tua. Nggak enak loh buat sedih hati orang tua. Saudara pernah lihat orang tuamu nangis di depanmu? Rasanya. Tapi begitu melihat anak-anak rukun, masing-masing bisa menguasai diri, di hadapan orang tua bisa tetap kompak. Walaupun ada yang badannya besar, ada yang badannya kecil, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang temperamental, ada yang nangisan. Tapi kalau di hadapan orang tua bisa baik, tetap kompak, ya. Menjaga nama orang tua, menjaga nama keluarga. Orang tua semua. Nah itulah juga gambaran kita sebagai umat Tuhan. Untuk kita bisa kompak seperti para murid itu, bukan berarti tidak ada masalah di antara mereka. Tetapi mereka melihat hal yang jauh lebih penting adalah menyenangkan Tuhan di atas semua kepentingan pribadi mereka. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka tetap kompak, bertekun dan sehati di dalam doa, mereka dipenuhi Roh Kudus. Yang terjadi adalah Tuhan memakai mereka secara ajaib, luar biasa. Banyak orang yang datang di Yerusalem, beribu-ribu datangnya mendengar khotbah Petrus dan para murid. Dan banyak orang diberkati, banyak orang diselamatkan, sehingga Alkitab mencatat tambah hari, tambah jumlah orang percaya. Semakin hari, semakin Tuhan tambahkan bilangan orang percaya. Dan apakah sampai di situ? Tidak. Dalam kehidupan para murid juga, iman mereka semakin kuat. Hidup mereka semakin mengalami damai sejahtera. Diberkati Tuhan. Walaupun harus menghadapi tantangan yang berat pada saat itu. Mereka menghadapi masa-masa sulit secara politik, secara sosial masyarakat. Tetapi di tengah situasi yang berat dan sulit itu, ketika mereka menjaga kekompakan, bertekun sehati bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengabaikan segala kepentingan diri, yang terjadi apa? Mereka dipakai Tuhan, mereka semakin diperlengkapi oleh Tuhan, mereka semakin kuat imannya, mereka semakin mengalami arti damai sejahtera di tengah persoalan yang besar. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya. Ayo jaga kekompakan, ayo jaga kebersamaan kita, terus bertekun, sehati bersama-sama mempermuliakan Tuhan sebagai umat Tuhan di tempat ini. Seberapapun kita yang ada, jadilah, walaupun sedikit, jadilah umat Tuhan yang kompak. Perbedaan akan selalu ada, tapi itu bukan menjadi alasan kita untuk mengundurkan diri, menjauhkan diri dari persekutuan. Tetapi perbedaan itu justru mengajar kita untuk melihat, kata Tuhan, ikutlah aku, fokus pada aku. Maka secara
tidak kau sadari, lambat laun, lambat atau cepat, engkau akan mengalami satu perubahan yang ajaib dalam hidupmu. Karaktermu akan diubah, penguasaan dirimu akan diubah. Engkau akan menjadi manusia yang mengeluarkan buah-buah roh, kasih, sukacita, kebaikan, kesabaran, dan sebagainya. Belajar merendahkan diri satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jaga kekompakan kita. Haleluya.